penghuni penghuni surga ya, Kristen Yes, neraka. betul itu. Fakta Ya, itu. sekarang jangan cari jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma Ya, yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Ya, kamu jujur bahwa kamu orang manusia pendosa atau tidak? Saya sama seperti Yesus, persis. Hmm. Yesus Apa ketika itu? bersalah, dia Tunggu dulu Bang Suma, jangan bertobat. kayak gitu. Saya Oh tanya iya dong. pribadi dulu, jangan kayak teman Yesus Iya, dulu. iya. Kamu Saya jawab dulu, manusia. kamu sudah jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab Pertanyaan. dulu Bang Suma. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beramal soleh, yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Salah itu, Bang. Kemana Salah itu. pembuat Itu kejahatan? salah. Diam dulu. Kemana Jangan- pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Dengar Matius dulu, dengar 13 dulu. nomor Saya- 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah, selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya. Jangan, Silakan. Hmm. Bang Suma belum jujur tadi jawab saya. Bang Suma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran Oke, saya jadi begini, mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Bang Kristen. Suma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan. Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Kristen? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan Sabuk pura-pura bertanya kelapa. lagi. Begini, Jawab aja. Bang Suma dengar dulu. Nah, jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada sudah dua kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan.
Saya memastikan bukannya muslim dan murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Kristen? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Suma saja masih Kan bingung. bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5, 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Kristen mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3 silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Bertanya Saya minta terus. kejujuran. Saya Kejujuran sudah itu. jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. ya. Jujur Saya ya. manusia yang ada dosa, tapi karena bisa saya itu, Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling Suaranya saja bertanya. yang keras-keras ya, suaranya yang dibesar-besarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi, Sat- karena narasi yang Bang Tua ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau narasi-narasi bertanya. yang lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman yang Jawaban Anda mana wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya Jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu? jadi Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. itu yang kau tanya. Bingung dia, kawan-kawan bingung dia. Ha? Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Perbuatan, Yesus perbuatan mengatakan amal baik. diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan manusia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Hah? Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan membunuh orang, itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa Ya diampuni. itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang Ini pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Tidak sangatlah benar. Karena kalau menghadapi Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Jawab kau itu. Jangan tuh lagi Ya, berharap. silakan. Itu akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa itu, tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu.
Itu jaminannya. kepercayaanmu. Hei. Yang saya Makanya tanya 19. bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Gimana? Sampai Kambing gigimu itu geriting, jawab. 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Jadi saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya Saya itu. tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban Karena aja. jelas firman Tuhan. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena Yesus adalah kenapa? jalan kebenaran. Tubuhmu penuh Itulah dengan kebenaran. uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu Tidak mau jemaat jujur, itu. Gurunda. Jalan Tidak mau kebenaran. jujur. Kau Akulah jujur, jalan mana kebenaran. jaminannya Itu Yesus yang kepada Yesus berikan. Kristen mana? Jaminan jaminan keselamatan keselamatan dari Itu Yesus jalan kepada kebenaran dan Kristen hidup. mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat Ya 6. itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Itulah Apa orang keselamatan. ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana Bukan jaminannya Yesus? Jaminan Tidak. Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Saya diselamatkan. Dasar penipu. Kau Bani Caranya. Israel. Kau Bani Saya Israel. bagian dari dalam darah Yesus Kau Bani Kristus. Israel. Kau Bani Saya Israel. saya Kau diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Bagian Kau Bani dalamnya. Israel. Saya ditebus Bagian oleh dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. Oh, dengar Oh, dulu. banyak penipu. Saya diselamatkan Apa? oleh darah Yesus, maka saya bagian di Saya dalamnya. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Oh, itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Oh, siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, Jelas. saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor Saya- 6. Oh dengar, saya Makhluk baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata 7 itu Dengar Tuhan dulu. kau. Dengar dulu. Enggak ada jaminannya teman-teman, gimana ini Sekarang teman-teman? saya- Mana katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Tunggu. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap Boleh aja. kasih- Obat Kak Juma, Boleh Juma, kasih pertanyaan? Enggak ada, mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Juma, jual obat Mana? Kak Juma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan Ya, itu bodoh. Untuk ayatnya itu. Pertanyaan itu Pertanyaan bodoh. bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Sudah tentang begini. Kristen. Nah, Jamin ini neraka iya. Matius 7 Sampai nomor kapan 22 kau nomor jualan 23. obat Juma? Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggilnya atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja itu. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah lah. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Ada ini Juma. Mau bantu kali bang, tahu dia bang. Iya. Juma. Jadi Mungkin. Coba kau Pak Laban. dengan si Elia Miro. sebelum yang jangan begitu, jangan begitu. Pak Laban, saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada nggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan. Silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang.
Tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan, pertanyaan bodoh katanya. Nah, iya, Karena pertanyaan memang itu tidak, bodoh, gimana? karena tidak Dijawab ada itu. jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang kalau warganya kayak gini semua nih. Coba normal kau Juma. Kok Tidak pertanyaan normal. bodoh? Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya? Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, kita mana? mau- Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. Bukan pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Juma, sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Cuman curhat, parah. Ngakik dia. Curhat. Itu surat saya Tunggu, sudah tunggu, jawab. tunggu, tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau Ya, lanjut? mana Atau- jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatannya. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh Tidak gini, boleh- contoh. tidak- Contoh tidak gini, boleh saudara. begitu, Bang. Saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada paman. Gimana Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang Sekarang itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenek sepuluh- kiper, itulah Itu saya kamu. katakan, Kenapa Bang saya Suma, kau dengar. mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini. Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani mata 10 rohanimu- itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani Nah, 10 jangan- itu jangan- suratnya siapa? jangan- Saya kan minta sudah- jaminan Yesus. Saya jangan minta sudah mau jaminan paham, Yesus. jangan minta di mana-mana, ya. Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, Kamu paham? klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, Saya jelaskan, kamu- jika agamamu tidak boleh dari hukum Taurat, kan kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu. Iya, menurut Karena saya Yesus. Itu Oke, menurut dengar dulu, Yesus. dengar dulu. Ah, Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka.
Mata rohani, bahasa pendeta. Di dalam hukum Taurat betul. hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami bicara bayangan. Kamu Kata prinsip- siapa? prinsip- Itu kata siapa? bayangan saja. Itu kata Kamu mengajar siapa? bayang-bayangan. Cerita Kata bayangan itu- siapa? Hei, itu kata kekaitan. siapa? Makanya kamu Kata itu siapa? binasa. Kata Kamu siapa? kalau taat hukum Taurat kamu binasa Kata itu, siapa? ya. Kan kau Ada mengatakan bayangan. bahwa Itu berani berkata, Taurat itu hanya dalam hukum bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan bukan Kata hakikat siapa? daripada- Inilah pendeta inilah. Karena itu Tengoklah dengan teman-teman. korban yang- Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah, itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu Karena hanya ya, makanya saya bayangan? tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Siapa Nenekmu penulisnya? kiper. Kutanya Ibrani ini nih, dengarkan. Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa? Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa yang bukan penulisnya ya. sampai hari ini. Tunggu. Kebenarannya kita mau gali. Oh. Kamu cari mau siapa Saya yang penulisnya? bertanya supaya kamu menyatakan bahwa kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba, Juma. siapa penulis Saya tahu, kitab Bapak. Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Jadi Paulus sekarang saya lah. lanjut. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Justru kamu sebaliknya itu. Kau Kamu kasih yang makan berdosa anak dirimu istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau, kau nggak gelisah gitu, kau Bang nggak Juma, ini, Bang Juma, nggak was-was. ya, Juma ya. Abang Juma. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana Kau dengar dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Kau Buku buka hati, Ibrani. Buka hatimu, Siapa buka hatimu penulisnya? supaya berdoa. Hah? Kau tahu itu, Bahlul? Kau lagi mau berdoa sama setan? Kau mau berdoa sama setan? Ditanya apa, jawabannya apa? Ini Kamu benar mengikuti nggak orang orang ini pendeta nggak? Tapi Ini pribadimu cara tidak- berdiskusinya tidak- memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang. Bertobat itu penting. Supaya dapat uang. Doakan orang. Gak mempan doamu. Setan takut sama aku. Paham kau? Dengar dulu. Jangan Hei, salah Bang Juma. sembahanmu. Minggu kemarin Sembahan. dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Bang Juma. Minggu kemarin. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku. Paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Harus. makanya dengar. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh Oke. mendengarkan kau berbohong, silakan. Silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu, Oke. silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata Dari siapa? keselamatan yang akan datang.
Kata Dengar, Bapak. siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kamu? kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Kalau Pasti kau begitu ditanya. begini, Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan Bang nipu Juma, nggak kan berhasil? siapa dia berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan ya, terima Tuhan Yesus. Ya pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus, hanya berapa ini akan dapat? Saya Hutang, tidak kulit, percaya, dan weh. Sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu. Saya nggak percaya. luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu lumpuh. kiper Ini. sejak Yesus datang kapan itu kemudian menyelesaikan. anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau Tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke, ya makanya buka hati saya berdoa terima Tuhan Yesus. Buka saja. hati. Kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor juga. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini Tadi, kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri. Paham? Makanya ini kan tadi Bang Juli, kamu kan komentar tentang Nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan tadi dari para kan apologetisme. Tengoklah. saya jelaskan Taurat. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan Jadi kalau Bang orang. Suma, Wah, ini kalau masih terikat dengan giliran di hukum Taurat, sini, silakan hukum Taurat. sendal Kamu bebas dari hukum putus. Taurat itu. Supaya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia Hukum ya. Taurat. Inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Banyak bayangan Hukum saja, Taurat ya. Tetapi itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya dengar saya Kamu jelaskan bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini Mau host ini harus kudoakan bertobat kepalamu ini. mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya mau. Bang Suma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya, tidak kata-kata Saya kotor tidak juga keluar. tidak ya, Bang. menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong? Itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus. Itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Bisa kita Itu buktikan bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kamu tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui Tidak siapa diketahui. penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya udah ketiaknya tumbuh serabut kelapa ya. Bang Juma. Ini masih manggil Bantu dia. Masih mau moderator. Harus belajar beretika kalau saat-saat berbicara. ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda. Maaf. Moderator bantu tolong. Saya tegas.
Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita Dari situ bijak tahu, itu, Bang. saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada Tapi pembohong, kalau bijak pendusta menghakimi, gitu loh. itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. tidak. Bedakan Sekali, antara Bang. orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda Haknya Tuhan. sendiri. Dengar dulu, Bang Cuma, Bedakan itu haknya itu. Tuhan. Kita Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kau apa jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya, nanti boleh ditanggapi tuh. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org, pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak kalau buka gereja iya, jadi kalau Bapak buka gereja jangan di bawah tanah biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja lu yang nulis. itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nggak nulis. ketinggalan informasi. Udah diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Oke, lanjut. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Terima kasih. Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah Lebih baik. sudah jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru Belum Pak, belum jam 12. ada lain. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Dia Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya, Bang Cuma Ya, berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya Oke, kita intinya bisa selamat, jangan. sama belajar, sama-sama bertobat, karena intinya itu. Iya, betul. Itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Gerundet. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, Selamat untuk Kristen. malam semuanya. Untuk Kristen. Itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Iya kita Pak Pendeta, ya Pak Pendeta ya. Jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. ya, Tuhan memberkati. Selamat Saya, Bang malam, Cuma. shalom. Ya. Shalom. Salon. Ya, bagaimana? Saya simak-simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu Cuma sekedar temanya simak. ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada bang. Seorang memendam Kang.
ada jaminan. Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Dibalik Begitu. tadi jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu ada adalah nggak- jaminan Yesus artinya gini, Pak Kristus. Stefan, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak? Iya, jaminan. Gimana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya enggak tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini, lucunya. Bang. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Bang. Inilah lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang, Bang. Termasuk Bang juga. Kalau seketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di Oke, sana dia akan Dan. menyediakan Nggak tempat usah- bagi nggak kami. Nggak usah bawa Ya. ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen, Bang. Kan Itu Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sang Mesias, Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi. Ya, Mula. dia itu sebagai juru Terlalu- selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah, sekarang Bang Yesus- untuk mencari dengar Yesus Bang. datang, Untuk mencari Yesus datang. keselamatan, Bang. Untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini, Bang? Dengan cara bagaimana? Dengan cara Berbuat apa? baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan. Yesus pernah berkata, terus? jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama, Bang. Jadi Sekarang jaminan pertanyaan keselamatan saya. itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi. Bisa Kan diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir, silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh, yang mau diskusi, bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok, dan kau ngomong sendiri. Macam kau itu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Gak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, gak ada. Kemudian Abang nggak yakin, Bang? Coba Apa buka, itu? Bang. Apa tuh? Yohanes 17 ayat 3, Bang. Buka, Bang. ya itu, hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah, Abang nanti tahu situ. Buka dulu, Bang. Nah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Bukan Dan itu isi aku- itu, Bang, yang ku bilang itu, Bang. Bang Juma. Bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Afi bantu Orang baca Islam. ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Satu atau dua? Satu, Paman. Satu. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah, Paman. Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai Paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai
Utusan Tuhan. Utusan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos. Atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Ya, Tuhan duta. kau anggap Tuhan. Ayo juga kalian. Lucu kalian lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa udah abang buka dulu? Udah. Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk bang? Bang Juma. Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Nggak ada di situ dibilang utusan bang. Makanya itulah bang. Kalau berarti nggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus, siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3 nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu. Bagus-bagus. Mate meja. Sendal putus juga ini. Kamu yang Coba baca biar deh. dia baca. Kamu yang baca coba. Ih. Itu besar biar dia baca sendiri. Host, biar dia baca. Mungkin dia mau ini tahu. Nih baca bang. Kalau nggak Nih, kan melalui 17 kan kalau 3. nggak melalui Yesus Kristus, gimana mau nyampe sama Allah? Ini dulu bang. Maka dudukkan Baca dulu. Yesus itu sebagai utusan. Supaya sampai kepada Allah, Yesus kita jadikan sebagai utusan. Karena Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. Kamu salah, kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma. Faktanya begitu. Bagus dia Coba ketawa. baca. Mantap. Coba lihat. Oh dia mau baca. Kasih lihat bun. Coba baca Iya, bang. dia suruh Coba baca. diulang biar semoga kau tersadar bang. Hidup kekal mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai Utusan. Nah, Abang ngerti justru apa dibilangnya abang ngerti apa dibilangnya di situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena Allah itu kan dia utusan, diutus sama Allah. Mama Oh mama. Di situ sudah sangat jelas sekali satu-satunya. Anda ngerti satu-satunya itu maksudnya apa? Apa Bang Juma? Ya, kasih tahu lah Bang Juma apa. Satu-satunya Aku suka kali berdebat sama Bang Juma ini. satu-satunya artinya tak ada yang lain. Yesus tidak termasuk di situ. Karena Tuhan berdiri sendiri satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung. Karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau Bang satu-satunya. Juma, kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Wah, kamu yang baca deh. Baru Inilah supaya hidup ngerti yang ini. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain. Minta Yesus dia enggak bacain aja. masuk. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba bang, dibacain di layar bang. Mampus Coba bang. katanya. Bang Waru, coba dibacain di layar bang. Kami pengen dengar bang. Aduh, nyangkut jakunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca bang. Inilah, ayo.
Bisa baca ndak? Jangan-jangan Inilah- alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal, Bang? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ, Bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? 2 atau satu-satunya? Oh, 3. Coba baca deh, lu kesel. Baca woi. Dia bertanya sama temannya yang Tulis lain. Bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry Bang. Bu, Ini Bang, baca dong. satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Siapa Iya, tuh? Allah Yang satu-satunya. Yesus diutus. Satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh Bang. Kemananya nggak ngertinya kalian? Yang Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi, Yesus diutus. Dia kurir, utusan duta. nggak ada di situ. Bener lah kau kurir, itu. nggak ada di situ dusta. Gimana ya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta? Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan? Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan Bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Ih, Allah enggak tuh. Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Silakan, Bang. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Hah? Terus di situ satu-satunya. kalau ini Pakai kata sahabat, Tuhan pula. ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Nih. Itu kan Allah dia yang ngutus kan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya. Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu yang nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh nggak bohong. nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya nya. Lah kamu apa? Bagus. Kalau di kamu apa? Jadi Tiada Tuhan selain dua, jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh, Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Ya Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis.
kan kan di Alkitab kan duluan itu, Bang. Iya, kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas-bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan nyembah, Bang, kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Yesus Percaya itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah? Halo Bang Suma. iyalah Halo sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo tante. Halo Bang Suma. Iya tante, udah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Bagus. Orang lain memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini. Begini nasib. Dengar dulu, kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Kamu Thomas itu kebanyakan api memanggil cemburu. Yesus sebagai Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Yesus atau Thomas? Diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus berarti kamu tidak masuk surga. Udah masuk Udah surga. cocok itu, sudah Tuhan cocok itu, udah cocok. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengar, biarkan aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu, Yohanes pasal 14 itu ayat 1 sampai 14 itu, dengar. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua yang mau dipercaya. Dua di mau rumah Bapakku dipercaya. banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku pergi kedua untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu. menganggap Yesus itu Aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kuclo. Anda kuclo. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda, karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus. Diam dulu, Yesus biar anak dijelaskannya loh. Maria Diam dulu. dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan, tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah. Susah saya menjelaskan. IQ Bang Juma, kalau kamu nggak dengar. Seolah-olah Bang Juma aja Izin yang guru ngomong. ndak izin. Oten nih. Yesus apa kata Yesus? Nah, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus Tuhan di bersyukur mana? kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa itu langit dan bumi. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas di apa na resmi senu ini Enggak, mau yang kutanya samamu dulu Oten itu apa? Tolo-tolo mentong galak gak ne. Aduh, orang Kristen. Tolo ne danga, dompala. Danga, dompala. Siapa ini? Itu bapak ini. Coba dah, sebenarnya ku tappe ki anu nulun ku tappe. Tapi kianu apa njo? Ini aku itulah kalian bersyukur bikin bahasa kalian lah kepadamu kalian, kan? Bapa.
ini Bapak ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong ini Yesus Bapak yang bersyukur. Tuhan. Tuhan langit dan bumi jadi Bapak itu Tuhan bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana kaplingnya dia jadi Tuhan? Maka Di tahu kalau gereja. Abang Juma ini udah sekolah nggak? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. ih, Kalau kita percaya sama tuh Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. dia yang macet. Iya, maksudnya dia Belum, macet karena Aduh, berat. kacau. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali Nggak sebagai berat Tuhan itu, atau Bang. utusan Tuhan. Kami nggak beratnya. Oh, Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? jadi Bapak ini Hmm. ah, Ayo, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di jonggol. ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini masa aku tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Waru. Waru, Kau bilang-bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya otak. Waru, saya mau tanya samamu Bang. Biar Apa, kita Bang Juma, apa? biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Aku duluan. Udah abang aja nanya. Aku nanya dulu. Aku tanya dulu, lebih duluan mana? Lebih tua mana Aku tanya Maria sama abang dengan dulu. Yesus? Jawab dulu. Abang aja yang jawab. Aku jawab. Aku tanya dulu, Kenapa? Pak. Enggak. Tanya, Habis aku jawab itu, dulu. habis itu Anda bertanya, tua mana Enggak, Maria dengan Yesus? Udah Tua mana? berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh. Tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad Yaudah. itu Tinggi kali nanya tentang Nabi. Nabi Muhammad Iya. ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. iya Nabi Muhammad Lebih itu sehat sahabat. ini sih, ini yang bawa mau sehat, kurang sehat dia nih yang dibawa saja nih. Kurang sehat, muter-muter kurang sehat. nggak Kalau ada ilmu. Kalau ada orang Kristen Siapa ini ya? diturunkan. Madah. Heh, Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu madah. Kau yang kalian nggak normal. nyambung. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Gak ada kau ilmu. Madah. Ditanya tua mana Iya, Maria dengan ini Yesus? bahasa agama orang laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 2 pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam Beda. maju tak. Nah. Beda itu. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah, Ibu. Oh, salah. Iya. Ya, ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana ini? Ini sudah mulai Berarti error. Bang Kalau Sumani ada umat itu Islam mengada-adakan saja itu. menyalahkan Tidak Al-Quran sesuai itu dengan sudah, Alkitab itu kami. sudah gila itu. Ini Kamu yang ada gila. orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi Yang itu Lukas tadi 10, Bibel. Lukas pasal 10 Nggak perlu ayat itu bang. 21 sampai Nggak perlu 22 lagi itu. berdebat sama orang ini bang. Gak ada artinya bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru. Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu abang tanya. Jadi tua mana yang Tua kutanya? mana Maria dengan Tua mana Yesus? agama Kristen sama Islam yang mana? Yang mana yang Tua mana apa kok Yahudi pula? Iya, yang kutanya Maria sama dengan Yesus. Tua yang mana? Yang Gimana orang yang baik semua sama orang gigir otak semua ya? Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama doang jipo doae. Hei, saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus?
Oh, udahlah Bang Juma, nggak perlu lagi kita bahas. Kalian itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu Jawab. bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak Kalian lebih cuma tua dari ibu pintar aja bahas kandungnya? agama orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, masih Daripada diperlukan di agama laut. Anda buat Anda gila kayak gitu, tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan, kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang. Lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta. Ya hasilnya, buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Udahlah. Tua Maria. Tapi secara doktrin, Tuhan Yesus. Begitu. Madami, jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak itu ada oten-oten, saudara Kris yang nyimak. Mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error-error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin diinformasikan berulang lagi dari pabrik skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul nah sentimen Gurunda. Jangan dibesarkan abang Danya. Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalaupun ngurungkan ada akun lain. Bener ya Oten ya. Toba lagi Bang Juma. Iya. 4 akun. Nah, sekarang nggak durhaka. Tolong Kang, dibuka dulu iklan kita kan sebelum Bang Juma. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya nanti Bang Handi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh, udah datang Bang semuanya. Kentara sekali Oten ini ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo, ada yang mau diumumkan Dek? Iya sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skincare untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuman ada satu subbreaker. Jadi yang distributor. distributor. Satu provinsi hanya ada satu distributor, gitu. Nanti distributor ini yang akan merekrut reseller. Ya, Bukan reseller. Iya, reseller. Jadi kami hanya berhubungan dengan kontributor, gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Jabar Gurunda, yang Jabar udah diikat ya kemarin Gurunda. Iya, silakan Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti
kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja, aman terkendali. Gitu. Dan nanti sebelum kita launching produk, kita akan tayangkan live dari pabrik langsung. Bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal. Saya hanya mengumumkan dasar-dasarnya dulu, bahwasanya produk BZ sudah ada hasil labnya dan kita akan launching dengan harga 230. Harga kalkulator dan harga resoles nanti berhubungan langsung dengan admin saya. Reseller apa? Ya, kayak gitu-gitulah, reseller kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Gampang itu. 230.000 itu murah bagi kita, tapi bagi orang kelapa sawit itu sangat mahal. Ya. Aduh, Alfi. Berarti Alfi nama di Riau lagi. produknya BZ ya, Gurunda BZ. Iya, betul, BZ. Berarti BZ Bang Zuma ya. Keren. Terserah Ji kita Ji. Ya, assalamualaikum. BZ Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda. Silakan diambil alih sejenak. Yang penting saya sudah sampaikan bulan ini kita akan launching. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu persyaratan untuk menjadi karburator tentu melalui seleksi dulu. Jadi distributor Bang. abangku. Oh, bukannya kalkulator. Ya udahlah, kayak gitulah. Reseller. Yang menjadi ikut-ikutan hilata gara-gara OT. yang persyaratan menjadi risuli lubis. Risuli apa reseller sih? Reseller. Oh, reseller. Cewek cowok ya, produknya cewek cowok. Ya, diutamakan cewek-cewek lah. Keren. Sekaligus nanti kita. Tapi itu sepaket Aduh, atau satu Bunda. Ji, Daeng? Sepaket. Oh, masih Kayak bicara kemarin. Kika. Lanjut.